Hai, aku DNA. Ini adalah aku. Dan ini adalah rumahku. Aku memiliki fungsi penting di dalamnya. Sebagai penyimpan informasi genetik yang akan diwariskan kepada kamu. Mulai dari warna mata, warna kulit, tipe rambut, dan masih banyak lagi. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kamu sama dengan orang lain? Kurasa tidak. Kamu itu unik. Aku merupakan salah satu yang tersibuk di dalam sel. Jika sel membelah, maka aku juga akan ikut memperbaiki diri. Perkenalkan, mereka adalah temanku, basa nukleotida. Mereka memiliki pasangannya masing-masing dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Adenin akan berpasangan dengan timin dan guanin juga akan berpasangan dengan sitosin. Jika diibaratkan dengan sepasang kekasih, mereka itu setia satu sama lain. Mereka tidak bisa bersama dengan yang bukan pasangannya. Karena mereka tidak cocok satu sama lain. Jika mereka dipaksakan bersama, maka aku akan berubah. Dan mungkin kamu tidak akan seperti saat ini. Aku adalah sebuah unta yang tidak mengenal arah. Mengapa? Karena saat proses replikasi DNA terjadi, aku hanya bergerak maju satu arah ke depan untuk menjalankan tahapan ini. Aku ini terdiri dari dua untaian, yaitu dari arah 5 aksen menuju 3 aksen yang disebut leading strands, dan satu lagi dari arah 3 aksen menuju 5 aksen yang disebut leading strands atau rantai utama. Aku tersusun dari 3 komponen utama, yaitu gugus gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nukleotida. Gugus fosfat akan berikatan dengan 2 gula pentosa yang membentuk suatu ikatan yang disebut ikatan fosfodiester. Basa nukleotida atau biasa disebut juga basa nitrogen terdiri dari golongan purin yang terdiri atas adenin dan guanin dan golongan pirimidin yang terdiri dari timin dan sitosin. Basa nitrogen ini memiliki pasangan sehingga dapat terbentuk heliks ganda dengan membentuk ikatan hidrogen yang mudah terikat namun juga mudah terlepas. Selanjutnya, apa ya perbedaan dari kedua untai ini? Di sini ada yang disebut dengan antiparalel. Maksudnya apa? Kita ambil contoh pada untai dari arah 5 aksen menuju 3 aksen. Nah, kan dalam untai DNA itu terdapat gula fosfat. Dalam gula fosfat terdapat atom karbon. Karena gula fosfat ini berbentuk segi 5, di ujung-ujungnya itu atom karbon diberi nomor searah dengan jarum jam. Penomoran atom karbon yang searah jarum jam ini berlaku pada untai yang satunya, yaitu dari arah 3 aksen menuju 5 aksen. Namun, pada untai ini, posisi gula fosfat itu berbeda. Nah, inilah yang disebut antiparalel. Bagaimana mekanisme replikasi DNA ini terjadi? Peristiwa replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan mitosis, tepatnya pada fase sintesis dalam siklus pembelahan sel. Untai DNA akan diputus ikatan hidrogennya oleh helikase dengan memenuhi aturan downstream, yaitu dari arah 3 aksen menuju 5 aksen. Selanjutnya, terdapat RNA primase yang berfungsi untuk mensintesis primer RNA di ujung 5 aksen dan pada masing-masing fragmen Okazaki dari lagging strand. Kemudian, terdapat DNA polimerase yang akan membentuk salinan DNA baru dari titik awal yaitu promoter ke titik akhir yaitu terminator. Di sini sebetulnya terdapat 2 macam DNA polimerase yang berperan, yaitu DNA polimerase 1 dan DNA polimerase 3. Mode replikasi DNA yang diakui hingga sekarang yaitu mode semi-konservatif. Mode semi-konservatif itu apa? Jadi, terdapat 2 untai molekul utama yang nantinya akan memisah. Nah, dari masing-masing untai yang telah memisah tersebut akan berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis untai yang baru yang komplementer.
Dari keseluruhan proses replikasi DNA yang sedang berjalan, ternyata kesalahan itu mungkin saja bisa terjadi. Pada penjelasan sebelumnya, telah diketahui prinsip perbaikan DNA yang berdasar pada kesalahan dari salah satu untai DNA. Namun, bagaimana jika kasusnya adalah kedua untai DNA terputus akibat paparan radiasi atau senyawa kimia tertentu? Misalnya pada kasus kerusakan ini, dilakukan perbaikan akhir non-homolog atau non-homologous enjoining. Pertama-tama, enzim nuklease non-spesifik akan membersihkan ujung fragmen yang patah untuk kemudian diratakan. Kemudian, enzim ligase akan menggabungkan kedua ujung untai yang patah sehingga fragmen DNA tersatukan kembali. Namun, pada penggabungan akhir non-homolog ini terdapat sejumlah nukleotida yang hilang. Pada perbaikan akhir homolog ini, kita akan diperkenalkan dengan suatu istilah, yaitu rekombinasi homolog. Untuk melakukan rekombinasi homolog, dibutuhkan untai DNA lainnya yang dapat membantu proses perbaikan untai DNA yang rusak. Awalnya, ujung 5 dari kedua untai yang patah akan dipotong secara spesifik oleh enzim nuklease. Selanjutnya, telah kita dapati ujung 3 yang lebih panjang dari ujung 5 untai yang patah. Ujung 3 dari salah satu untai yang patah akan tersambung ke bagian dupleks DNA yang homolog, serta mencari urutan komplementer berdasarkan pasangan basanya. Setelah itu, untai yang tersambung ini akan diperpanjang dengan enzim repair DNA polimerase, di mana untai komplementernya digunakan sebagai cetakan. Proses inilah yang sering disebut sebagai rekombinasi homolog. Setelah perbaikan fragmen melewati titik putusnya, untai yang baru diperbaiki akan bergabung kembali dengan pasangan aslinya untuk membentuk pasangan basa yang terhapus. Proses perbaikan ini diselesaikan dengan sintesis DNA tambahan pada ujung 3 dari kedua untai yang putus, kemudian disambungkan dengan DNA ligase. Ya, itulah aku. Perbedaan dalam diriku menjadikan sebuah keberagaman, tetapi kesalahan dalam diriku dapat menjadi sebuah kerusakan. Maka dari itu, perlu ada perbaikan untuk menjaga keselarasan. Aku rasa kamu sudah mengenalku lebih jauh. Sekarang, saatnya kamu mengenal diri kamu sendiri. Karena aku ada padamu.